Halo semua, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya Gusti Aditya Petersonata, mahasiswa Teknik Sipil Prodi PJJ kelas D semester 8. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas ekonomi rekayasa mengenai pengenalan ekonomi teknik, ilmu ekonomi dan keahlian teknik. Tujuan dari pengajaran ekonomi teknik adalah menjelaskan teknik pengambilan keputusan dalam rekayasa melalui analisis ekonomi. Kegiatan ilmu ekonomi meliputi beberapa faktor. Yang pertama konstruksi, produksi, dan pelayanan jasa. Definisi ilmu ekonomi. Menurut Dr. Paul Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana manusia dan masyarakat sampai kepada pemilihan dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka diperoleh dan mempunyai beberapa alternatif kegunaan untuk memproduksi beberapa macam komoditi dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, di antara macam rakyat dan golongan dalam masyarakat. Definisi keahlian teknik. Keahlian teknik adalah suatu profesi di mana suatu pengetahuan yang terdiri dari matematika dan ilmu pengetahuan alam yang diperoleh melalui belajar, pengalaman dan praktek diterapkan dengan mendapat dan pertimbangan untuk mengembangkan cara-cara menggunakan bahan-bahan dan tenaga alam secara ekonomis untuk manfaat manusia. Keahlian teknik dan pengolahan. Dasar keahlian teknis yang biasanya dimiliki teknisi yaitu matematika, ilmu pengetahuan, dan keahlian teknik. Efisiensi usaha dan efisiensi kerja. Efisiensi untuk mendapatkan produksi yaitu memiliki rumus efisiensi fisik sama dengan hasil atau output dibagi masukan atau input harus lebih kecil dari 100%. Yang kedua, efisiensi finansial sama dengan pendapatan dibagi pengeluaran harus lebih besar sama dengan 100%. Harus lebih besar atau sama dengan 100%. Cara untuk menggunakan efisiensi yang lebih umum ialah dengan menggunakan tingkat pengembalian tahunan. Tingkat pengembalian tahunan sama dengan keuntungan bersih tahunan dibagi dengan modal yang diinvestasikan. Hubungan studi ekonomi dan akuntansi. Tujuan studi ekonomi. Tujuan studi ekonomi untuk menentukan apakah modal akan diinvestasikan dalam suatu proyek atau akan digunakan pada cara-cara lain yang sekarang sedang berlangsung. Nilai-nilai non-moneter. Faktor-faktor non-moneter yang perlu dipertimbangkan dalam investasi. Yang pertama, hukum-hukum ekonomi. Yang kedua, nilai sosial dan kemanusiaan. Tiga, kondisi-kondisi usaha umum. Yang keempat, suka dan tidak suka dari si pemakai. Yang kelima, peraturan pemerintah. Dasar-dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva atau aset sama dengan pasiva atau liability ditambah kepemilikan atau ownership. Ringkasan pendapatan dan pengeluaran sebagai hasil usaha perusahaan selama satu periode tertentu yaitu pendapatan kurang pengeluaran harus sama dengan untung atau rugi. Unsur-unsur biaya. Unsur-unsur biaya yang umum. Yang pertama, bahan-bahan langsung atau direct made, buruh langsung atau direct labor.
Yang ketiga, ongkos tambahan atau overhead. Metode biaya overhead. Tingkat overhead sama dengan overhead total untuk satu periode dibagi biaya buruh langsung total untuk suatu periode. Biaya overhead per unit sama dengan tingkat overhead dikali biaya buruh langsung per unit. Proses keahlian teknis. Ini merupakan gambar dari proses keahlian teknis. Tahapan-tahapan proses keahlian teknis yaitu penentuan sasaran, diperlukan survei pasar, pengenalan faktor-faktor strategis, penentuan sarana-sarana, evaluasi usulan-usulan teknis, asistensi dalam pembuatan keputusan. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.